apakah di surga itu Ani Yesus itu masih anaknya Maria Ani? Enggak lagi. Jadi Yesus Ani, itu kamu jangan terlalu Ani memisahkan anak orang Ani. Tunggu dulu, kok gempa? Goyang? Oh bukan, rupanya lewat motor truk. Serius, lewat motor truk kan goyang. Kami kan di pinggir jalan. Serius, dikit aja. Enggak loh, serius. Kan lewat motor truk, gitu loh. Pas aku kan di depan Kalau Medan itu bilang motor itu mobil, kawan-kawan. Mobil, iya, mobil truk kali lewat kan ini kan daerah lintas. Jadi kalau lewat dia getar dikit. Cukup Ani. Kira gempa, oke. Cukup Ani. Iya. Silakan Sarenda. Oke, ini aku mau bertanya nih. Silakan. Bu, ya oke. Tentang pewahyuan wahyu tentang Jibril itu ya, oke. Di mana maksudnya ada data atau dalil gitu yang menguatkan atau ya memang kalau Allah SWT itu bertemu atau gimana dengan cara apa sehingga pewahyuan wahyu terhadap Jibril itu sampai kepada Jibril gitu, silakan. Oh, proses pewahyuan banyak. Iya, kok maksudnya kan tiba-tiba aja si Jibril itu dapat wahyu dari Allah. Maksudnya ada dalil atau data gitu bahwa Allah SWT itu nampak kepada Jibril itu. Cukup Sarenda. Ya, lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah inna wahya aw min wara' hijaban aw yursila rasulan fayu'ti bi isni ma yasha innahu aliyyul hakim." Dan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki, sungguh dia maha tinggi maha bijaksana. Kalau kita melihat ya, tidak pernah kemudian diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu Tuhan itu datang langsung berbicara kepada utusannya. Pasti melalui perantara malaikat, perantaraan tabir, atau melalui wahyu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu melalui perantaraan wahyu. Itu Nabi Ibrahim. Jadi dia diwahyukan dalam mimpi, bilangan 12 nomor 6. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam itu di belakang tabir dan juga melalui para malaikat. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yesus yang saudara Tuhankan pun itu berbicara, diberikan kekuatan dari malaikat. Itu yang saya sampaikan, bahwa ketika Allah mewahyukan Al-Quranul Karim itu tidak bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berbicara langsung. Makanya dalam Al-Quran diterangkan begini, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Jadi request atau komen biar aku jambat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin kemudian turun ke bumi memberikan firman-Nya melainkan melalui perantaraan utusan, yaitu para malaikat. Silakan. Oke. Maksud saya mungkin ada di dalam Al-Quran karena kan
kalau saudara muslim mengatakan Al-Quran itu adalah suara Allah sendiri atau firman Allah sendiri. Jadi maksud saya bahwa mungkin ada sih data atau dalil dalam Al-Quran bahwa mengatakan begini, aku Allah SWT telah menurunkan pewahyuan terhadap kamu Jibril untuk menyatakan kepada Nabi Muhammad itu secara langsung. Maksudnya ada data gitu ya, untuk menguatkan bahwa memang Allah SWT itu benar-benar berkata sendiri terhadap Jibril itu gitu loh. Iya, jadi gini. Sekali lagi saya katakan, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Kan jelas dikatakan di dua ayat ini, Al-Baqarah, An-Nahl. Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini dari mana? Dari Tuhan. Terkait dengan pertemuan antara Allah dengan Roh Kudus tidak diceritakan kemudian. Tetapi yang menjadi pokok sentral pemberitaan adalah Roh Kudus yang datang dari Allah turun ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Anda melihat di dalam kisah para Rasul 7, para malaikat datang di Gunung Sinai untuk menyatakan firman Allah kepada Nabi Musa. Kalau saudara juga saya tanya, apakah Tuhan Elohim pernah berkata kepada malaikat, turunlah engkau kepada Nabi Musa? Maka Anda tidak akan mampu untuk menunjukkan itu. Gitu ya. Nah, ada lagi. Oh, yang penting Allah SWT itu gak berkata secara langsung gitu ya, tetapi Iya. Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37, tidak ada manusia yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Berarti yang mendengarkan adalah malaikat. Mereka yang menerima wahyu disampaikan kemudian. Makanya di dalam Yohanes 16 nomor 13, roh penghibur atau roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang didengarkan dari Allah, itulah yang disampaikannya kepada Nabi. Gitu loh Mbak. Ada lagi? Terlalu. Kalau Sony mau naik, naik aja. Sebentar, kalau Sony mau naik, minta permintaan aja Sony. Nggak ada kok permintaannya. Lanjut, Sarenda. ya itu kok iblis itu masih mulia gitu dibanding sama. Kenapa Allah itu bisa mengutus iblis? Ya mengutus iblis itu untuk menggoda apa? Jadi surat Maryam 8:3. Jangan putus-putus dek, coba diperbaiki anunya, apa yang mau ditanya. Karena Anda bertanya tentang Islam, coba yang ini yang jelas pertanyaannya. Ya oke. Ya. Mengapa? Karena kan tadi Allah itu tidak bisa berkata secara langsung gitu kan. Lalu kenapa dengan iblis itu bisa gitu? Karena di surat Maryam ayat 8:3 itu kan mengatakan bahwa dia mengutus iblis untuk menggoda. Ya, tadi kan sama. Dia juga mengutus malaikat, ya kan? Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Gitu ya? Iya, kayak gitu ya. Betul. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda permasalahkan? Coba lihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Tuhan mengutus roh jahat kepada Saul, sehingga Saul kemudian ingkar kepada Tuhan. Apa permasalahannya? Allah itu maha kuasa. Dia menciptakan setan, dia menciptakan malaikat, dia menciptakan neraka, dia menciptakan surga. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan setan. Bahkan tadi kita berdiskusi dengan Ibu Tarni dan Kristen yang lain, ternyata Tuhan bisa menciptakan Tuhan. Kalau Tuhan aja menurut Bu Tarni bisa diciptakan oleh Tuhan, apalagi setan. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi coba saudari saya lihat di 1 Samuel 18 nomor 10. Tuhan yang mengutus iblis untuk menyesatkan manusia. Gitu loh. Kami dengan orang Yahudi tidak ada bermasalah dengan itu, karena iblis ini memang adalah makhluk yang digunakan untuk menggodai dan mencobai manusia. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 5, ya, di situ Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan membuat permusuhan. Tuhan yang membuat permusuhan. Bahkan kalau saudari saya ini lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Kejahatan itu jahat, evil, iblis. Tuhan yang menciptakan iblis itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Karena kan kalau Allah SWT itu kan tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya gitu kan. Iya. Lah, ketika dia bisa mengutus iblis itu, dia dalam bentuk apa gitu? Dia maksudnya karena kan dia tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya. Ketika dia bisa mengutus iblis, dia itu dalam rupa apa atau dalam bentuk apa gitu, atau dalam sesuatu gimana sehingga dia itu kok bisa mengutus iblis itu. Maksudnya kan tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya, gitu kan? Itu dia lewat mana ketika dia bisa mengutus iblis itu gitu? Ya. Oke. Al-Quran mengatakan wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berkata kepada mereka, Allah berkata kepada malaikat, di antara mereka kemudian juga ada iblis. Jadi mereka mendengarkan firman Allah. Jadi ketika di dalam Al-Quran diterangkan bahwa laisa kamislihi syai', Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk, maka itu juga disuarakan di dalam Yeremia 10 nomor 6 dan juga di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian mengutus iblis di dalam 1 Samuel 18 nomor 10? Kalau dia tidak serupa, ya dengan firman. Tuhan berkata kepada makhluknya dengan firman. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, surah Yasin ayat 82. Innama amruhu ita arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, Mazmur 33 nomor 9. Sama seperti sekarang saya berbicara kepada saudara, saya manusia, yang muncul di hadapan saudari saya ini bukan manusia, tapi HP. Saya menyatakan diri melalui HP. Nah, saya berbicara kepada saudara melalui HP, bukan berarti HP itu adalah saya. Sama juga ketika Allah berbicara kepada makhluknya. Tuhan tidak berbicara langsung, tetapi melalui perantara. Ketika dia berbicara kepada Nabi Musa, melalui perantaraan api, melalui perantaraan pohon, awan, dan seterusnya. Bukan berarti api, pohon, awan itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan berarti HP yang ada di hadapan Anda itu adalah Bang Suma itu sendiri. Seperti itu. Ada lagi? Oke, lanjut dulu teman yang lain. Ini Baik, terima baru kasih. tanya lagi. Cari Sarenda, pertanyaan yang lebih Ya. berat, Dek. Oke. Sarenda coba umpan balik. Sarenda, saya lihat di komal kamu kan kamu juga sering jadi juru bicara begitu. Yang menciptakan iblis itu menurut kamu siapa, Sarenda? Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapa? Nah, yang menciptakan iblis. Beda. Hah? Tapi kalau menurut saya ya, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Nggak ada yang jahat. Bukan itu pertanyaannya, Sarenda. Berarti iblis baik.
Enggak, maksudnya Oke, dulu kan bisa Iblis jawab. ini waktu Tunggu. diciptakan. Dulu kan Sabar. dulu kan ya dulu kan si malaikat ini kan waktu Tuhan menciptakan malaikat ini kan dia gak jahat karena ketika dia memberontak di sana maka timbul itu. Coba baca di dalam Yesaya 45 nomor 7. Coba dengarkan, kalau saya menjelaskan itu didengarkan, dicatat supaya kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Yesaya 45 nomor 7 di sana jelas sekali Allah menciptakan, Tuhan menciptakan. Apa yang diciptakan di situ? Ra itu apa? Evil. Ada yang tahu evil artinya apa? ya apa? Ada yang tahu? Bukannya sorga evil. Bukan Aku nggak sorga. tahu benar. Apa Ipin? Apa evil? Orang bahasa Ibrani sih, bahasa Ibrani. Aku nggak tahu bahasa Ibrani. Ada yang tahu? Masa nggak Bukan ada yang tahu sorga. di sini? Mana ada Sorga bukan? Kan. Evil. Apanya? Baik, bukan. Ada yang Apa? bisa Apa, jawab Bang di bawah? Tuh, di bawah tuh. Apa itu? Bukan upil. Jin, Jin. ular. Bisa jahat, kejahatan, Oh. malapetaka. Oh. Iya, Tuhan yang menciptakan itu semua. Iya Bang Juma, tapi jin itu diciptakan untuk menyesatkan orang. Yang Itu menciptakan dia. siapa? Iya, namanya Tuhan kan mau menguji umatnya. Nah, yang itu mana udah mau selesai dipilih? berarti, udah selesai, udah tahu. Gitu dia. Iya. Jadi setan. Benar nih, Oh. bukan nih Oh. yang saya tanya ke Saren. Tunggu, ada lagi Bentar jawabannya. Dulunya, tunggu dulu. Dulunya, tunggu dulu. Dulunya jin itu orang baik, malaikat di surga. Itu. Ya, cukup, Karena Ani. dia mau menguasai, mau ingin menyamakan diri dengan Tuhan, maka dia dicampakkan bersama sepertiga Cukup, malaikatnya. Ani. Cukup. Itu dia. Saya tanya Awalnya dulu, ciptakan Allah gitu. Ani, Sorry. cukup, Ani. Cukup. Yang menciptakan itu siapa nih? Yesus atau Bapak nih? Aku? Iya. Iya, mama bapak kula bersetubuh dulu. Bukan, yang menciptakan jin itu siapa nih? Oh jin, Iya. menciptakan jin. Janganlah bising. Awalnya kan malaikat disuruh dia dulu Lucifer. yang menciptakan Tunggu, itu siapa nih? Yang menciptakan siapa Di nih? Elohim. Dulunya dia malaikat di surga, pemimpin biduan. Iya. Si Iya, Lucifer artinya. ini dulu pemimpin biduan. Ada dangdutan di surga dulu ya, biduan. Kan ada malaikat, para malaikat kan di sana juga kor bernyanyi. Buset. Lucu. Iyalah. Cukup Ani. Cukuplah kita berdua yang dangdutan ini. Jangan bawa surga. Tidak ada dangdutan. Bukan di sana nih. bukan Terlalu. dangdutan. Kor dia nanti. Kur, Lagu terlalu. puji-pujian. Puji-pujian loh. Jangan Dialah berenang. pemimpin biduannya. Lucifer inilah pemimpin biduannya. Gitu. Maka dia dicampaknya bersama Jangan-jangan ada gendang rampak. Ada gendang rampak di sana Ani. Cukup Ani. Begitu. Cukup. Gitar gambus yang ada di sana. Iya. Siapa yang terus? menciptakan iblis itu Ani? Yesus atau Bapak Ani? Bukan iblis yang diciptakan malaikat, Ya, tapi apa ya? karena dia mau ingin berkuasa diturunkan, jadilah iblis dia sekarang Ya, di dunia ya. ini. Ya, siapa yang menciptakan itu Ani? Elohim. Oh, bukan Yesus ya Ani? Itu ya Elohim itu. Yesus itu adalah wujud dari Elohim. Awalnya dialah. Nah, berarti Yesus yang menciptakan itu ya Ani? Iyalah Oke, awalnya. Baik, cukup Ani. Jadi Oke. ciptaannya yang namanya ciptaan Bang Andi, Yesus. Bang Andi. Ya, Ya, Bu Dani Oh. harus sampaikan ke saudari Sarinda bahwa Tuhan kita yang menciptakan kejahatan. Tanya gitu Bu Dani. ya. Bukan gitu. Kan
Lucifer itu kan dulu malaikat, kan ku bilang, gara-gara dia mau ingin menyamakan diri, mau ikut dia berserta dengan Allah menciptakan manusia. Jadi karena dia tidak diikut sertakan, maka dibuang, dicampakkanlah dia ke bumi bersama sepertiga para malaikat. Itulah iblis-iblis yang di bumi ini. Kalau Sepertiga itulah. Tuhan tidak menciptakan kejahatan, berarti malaikat tidak punya potensi menjadi jahat. Betul? Iya. Iya, tepuk tangan dong, Bunda. Tepuk tangan. Jadi begini Ani. Di situ apa yang Ani, cukup, disalahkan Ani. di situ? Cukup Ani, dengarkan dulu Ani. Di Matius 4 Ani, 8 sampai 10. Di sini Ya. ada pencipta dibawa oleh yang diciptakan Ani. Yesus yang mencipta iblis, kemudian iblis membawa Yesus. Oh. Ini nggak benar ini Ani. Kok bisa Ani? Pencipta dibawa oleh yang diciptakan Ani. Kok bisa nih? Terlalu. Udah. Jadi itu kesimpulannya itu agar kita manusia jangan tergoda oleh rayuan iblis. Makanya dibilang Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, katanya. Pada saat itu siapa yang dicobai? Kan Yesus kan, berarti Yesus itu Tuhan. Maka dibilang Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Jadi kita juga manusia agar jangan mudah terpengaruh oleh rayuan-rayuan setan. Ani, Itu dia. Itu, Ani. Di sini Tuhan, iblis membawa Tuhan Ani. Artinya pencipta dibawa oleh ciptaan Ani. Terlalu. Yang dibawa itu manusia kedagingannya itu. Tapi kan Yesus apa katanya? Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan kata iblis. Yesus kepada iblis. Berarti waktu itu Ani, Yesus bukan Tuhan Ani. Masih Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang dicobai itu adalah kemanusiaannya, gitu. Ilahiannya nggak mungkin bisa dicoba. Berarti iblis membawa Tuhan atau membawa manusia Ani? Membawa kedagingannya Yesus. Berarti tidak ada. Jadi Yesus waktu dibawa Ani tidak punya roh Ani. Jadi Yesus membawa mayat. Kalau nggak iblis ada membawa rohnya, mayat. mana mungkin dia hidup? Kalau nggak mungkin ada rohnya, ya mana mungkin hidup? Berarti iblis membawa Tuhan sama manusia Ani. Makanya dibilang Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan katanya, apalagi udah jelas. Terlalu. Iblis membawa Tuhan loh Ani. Gimana itu? Ya itu kan cara kalian untuk menyalahkan Yesus kan? Bukan. Kalian selalu kalian kan selalu menyerang kemanusiaan Yesus. Kan gitu. Jadi susah. Ya makanya apa yang mesti ini? Makanya jangan tuhankan. Makanya jangan tuhankan manusia Ani. Kami menuhankan Elohim. Elohim itu yang dituhankan. Yesus itu di bumi itu kan rohnya Elohim yang turun ke bumi dan mengabarkan dan mengajarkan. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang ini, engkau akan mendapatkan kerajaan surga. Kan kata Yesus, indah-indah semua pengajarannya. Apa yang mau ditolak dari ajaran Yesus? Double dia. Cukup Ani. Aku ngantuk Ani. Mau minum kopi dulu Ani. Ya silahkan. Terlalu. Bagaimana Sarenda? Sarenda diam. Iya, itu kan Budar masih bicara ya. Apa lagi? Sudah jelas yang dibilang oleh Budar nih. Gitu loh Sarenda tadi Sarenda. Kenapa Tuhanmu dibawa oleh iblis Sarenda? Karena udah dijelasin sama Budar nih tadi, mata sih penjelasan aku harus beda dengan Budar nih. Terlalu ini iblis. Tuhan kok dibawa? Makanya enggak sih. Makanya dia mengatakan juga jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Sementara yang dicobai waktu itu kan Yesus Kristus, gitu kan? Makanya Yesus mengklaim jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya itu jelas. Buktinya iblis mencobai Tuhan. Tapi dia gak berhasil mencobai. Berarti Tuhan boleh dicoba ya?
tadi Terlalu. sudah dijelaskan oleh kemanusiaannya ya yang dicobai saat itu, tapi keilahiannya Ketuhanannya hilang. tetap. Batu kemanusiaannya dicoba, ketuhanannya kemana? Sarenda? Makanya saat itu kan ketika dia mengatakan janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu, di situ juga iblis tidak sanggup kan, dia tidak mencobai saat itu. Yang dicobai Yesus itu Sarenda, Tuhan atau manusia? Yang dicobai Yesus, Yang dicobai iblis itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti iblis Ya, tapi mencobai Tuhan. Tapi iblis nggak berhasil mencobainya kan? Waktu Iya, itu iblis nggak berhasil iya. karena kan Yesus berkata waktu itu, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Iya. di situ, ya. Jadi yang iblis mencobai Tuhanmu ya? Tapi dia nggak berhasil mencobai, dia nggak Iya. berhasil mencobai. Iya. Ah. Sebenarnya gini, yang dicobai itu sebenarnya bukan Yesus. Yang dicobai di situ adalah Tuhan. Di dalam Yakobus 1 nomor 13 diterangkan, apabila seorang dicobai, Yesus kan seorang di situ. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi iblis di situ bukan mau mencobai Yesus. Iblis ingin mencobai Allah. Apa buktinya? Di situ iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, ini yang tertulis ini yang mau dicobai. Tulisan Tuhan ini yang mau dicobai. Ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi bukan Yesus yang mau dicoba. Yang mau dicoba ini adalah Allah. Apakah betul Allah akan mengirim malaikat untuk mengutus nabinya, mengutus malaikatnya, menyelamatkan nabinya agar nabinya tidak terantuk kepada batu? Ada tertulis di mana itu? Di Mazmur 91. Apabila ia ingin menaungi, maka dia menaungi. Dia akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, ini yang ingin dicobai oleh iblis melalui Yesus. Jadi iblis ingin mencobai Allah. Apakah betul-betul Allah mengirim malaikat ketika Yesus yang adalah utusannya ini menjatuhkan dirinya ke bawah? Sebab ada tertulis, Allah akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus bukan Allah. Yesus manusia biasa. Yang mau dicobai adalah firman Allah ini. Betulkah Allah akan mengirim malaikat? Begitu. Tepuk tangan dong. Yesus manusia biasa. Yes, Anda pikir dia superboy? Bukan. Dia manusia biasa. Apanya yang luar Terus biasa dia? kenapa? Nah, iya. Kalau memang dia manusia biasa, palingan kan dia gak berkuasa terus gitu. Lalu kenapa di ayat itu ya, ayat Yohanes 8 ayat 23 dan 24, ayat 23-nya mengatakan begini, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kemudian lanjut ayat 24-nya, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, gitu kan? Gak mungkin kan ketika dia mengatakan aku bukan kamu dari bawah, aku dari atas. Gak mungkin kan di atas ada banyak atau gitu kan? Palingan yang bertata di atas cuma satu gitu kan? Nah, udah jelas sebenarnya situ sih. Oke. Nah, sekarang begini, saudari siapa namanya? Ketika saudara mengatakan Yesus dari atas, jelas di dalam kitab saudara sendiri dikatakan bahwa makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Itu satu. Di dalam Tapi gak ada ayat, gak ada. 1 Korintus 15:48. Makanya aku katakan belajar. Nah, di dalam 1 Yohanes 5:18-19 dengarkan saya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia lahir dari Allah melindunginya.
Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari Allah. Banyak yang berasal dari Allah, bukan cuma Yesus. Nah, belum lagi data yang tadi. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Jadi Yesus itu manusia biasa. Dia hanya manusia yang diberi kuasa. Itu. Anda kalau diberi kuasa, berkuasa enggak? Oke, kalau memang Yesus ini hanya manusia biasa atau hanya karena diberi kuasa, lalu kenapa Yesus ini kan menerima penyembahan gitu kan? Kenapa Yesus menerima penyembahan? Kenapa Yesus gak bilang? Kenapa Yesus gak bilang jangan sembah aku, tetapi sembah Allah Bapa itu? Di mana Yesus disembah? Iya, buktinya waktu Yesus lahir saja, ada orang yang mencari dia karena mereka tahu sang Mesias itu lahir gitu kan, Mesias itu lahir. Jadi orang-orang Majus dari timur itu mereka datang, mereka bertanya di mana ke orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebab kami datang untuk menyembahnya. Kemudian ada lagi ayat bahwa kemudian di Ibrani 1 ayat 6 juga, dan ketika Elohim membawa anaknya yang sulung yaitu Yeshua HaMashiach ke dalam dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu kan perintah dari Elohim sendiri bahwa dia mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah untuk menyembah gitu loh. Silakan. Baik. Sekarang begini. Orang Majus, malaikat, siapa lagi? Sebut aja semua. Menyembah Yesus. Taruhlah itu benar. Dan yang di perahu juga itu mereka menyembah Yesus. Dan di perahu yang orang kerasukan roh lari menyembah Yesus. Raja Herodes juga waktu mau lahir Yesus datang mau menyembah. Raja Herodes. Raja ya, padahal udah raja. Iya, baik. Ada lagi selain itu? Kemudian ada lagi banyak di Matius 14 ayat 3, Matius 28 ayat 9, Yohanes 12 ayat 13. Iya, oke, baik. Jadi malaikat, iblis, manusia, raja-raja semua datang menyembah kepada Yesus biar saudara-saudara saya puas. Nah, sekarang Yesus sendiri menyembah kepada siapa? Gimana? Pusing. Ya. Nah, sekarang Anda mengatakan orang Majus menyembah Yesus. Anda juga menyembah Yesus, berarti Anda pengikut orang Majus. Apalagi raja-raja menyembah, Herodes menyembah Yesus. Malaikat juga. Malaikat Allah. Malaikat menyembah. Nah, artinya Anda pengikut malaikat. Kemudian Herodes menyembah Yesus. Anda pengikut Herodes. Dengerin dulu Bang Juma, belum kelar. Belum endingnya. Orang kerasukan setan di Markus 5 menyembah Yesus, berarti Anda mengikuti orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Yesus sendiri menyembah Allah, kenapa Anda ikut Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Dari mulutnya Yesus berkata, kami menyembah. Sekarang pertanyaan saya, Anda itu pengikut Yesus atau pengikut orang yang kerasukan setan di Markus 5? Jawab. Saya nggak tahu tentang orang yang mengikut setan-setan itu, tapi yang penting dari dalil ini yang saya kata bahwa perintah dari Elohim sendiri, Allah yang Elohim sendiri. Di mana itu? Mari kita lihat. Saya tahu dalil itu. Pasti bukan menyembah, tapi bersujud, bersimpu, menghormat. Coba, di mana? Ibrani 1 ayat 6. Kita lihat original teksnya. Apa yang tertulis? Lari lagi ke ori ini. Harus. Masa kita percaya kepada lembaga kitab Anda yang bukan nabi? Tunggu saya lanjutkan. Proskuneo, betul yang ku bilang, proskuneo. Di situ hanya memuja. Artinya dia membungkuk, berlutut di depan Yesus, bukan beribadah, menyembah, mempertuhankan, bukan proskuneo. Kan benar ku bilang kan? Lalu kenapa ditekan lagi di ayat lalu kenapa ditekan lagi di ayat 1 Yohanes 5:20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Baik. Saya bacakan.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita yang ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang benar. Oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan pengarang Yohanes? Oh, ada pengarang-pengarang di Bible. Lalu ini apa? Ini apa ini? Makanya Yang Anda bacakan tadi 1 Yohanes 5 nomor 20 ini apa? Ini firman Tuhan. ya sekarang saya tanya Bang Suma deh. Ditanya itu firman Tuhan atau enggak? Sarenda jawab dulu. Firman Tuhan atau bukan? Tinta merah, dengarkan, tinta merah perkataan Yesus, tinta hitam perkataan penulis. Ini penulis menuliskan ini informasi dari mana ini? Dia dapat kayak gini. Iya, karena Bisa ku penulis kan jawab? lebih mengerti, lebih tahu mereka siapa Elohim itu kan gitu. Ya. Apa Bu Darni? Silakan. Satu, semua yang menulis kitab ini adalah pilihan Elohim. Betul. Bu, di mana? Manusia. Di mana Tunggu dulu. Yohanes dipilih di mana? Itu kan Murid. Itu kan dah murid, dia udah di TKP, sama dengan yang lain-lain. Kan Oke. pada waktu, Baik. tunggu dulu, pada waktu Paulus itu kan banyak orang yang mengikuti mereka. Baik. Mari kita lihat di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. 25. Di situ diterangkan apa? Ini pengarang, ini penulis ya, penulis Yohanes sendiri ya, mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Siapa dia di sini? Yohanes. Oke. Yohanes menulis tentang dirinya dengan mengatakan dia, gitu. Dialah murid yang dikasih. Ada itu. Ya, Anda menulis sebuah buku menceritakan tentang diri Anda. Apakah Anda menggunakan kata dia atau Anda akan menggunakan kata saya? Bang Juma, nanti kalau kalian menanya-nanya seperti itu, jadi terus siapa yang menulis Al-Quran itu? Kutanya dulu Bang Juma. Kan nggak Muhammad kan? Tapi kok tadi kalau kita kasih ayat-ayat begini, kalau kita kasih data-data begini kan, kok mereka kalian mengklaim juga ayat-ayat yang lain kalau ini percaya Yesus yang engkau Baik. utus, sementara itu bukan dari perkataan Yesus sendiri gitu loh. Berarti kalian juga pakai ayat-ayat itu untuk Saya membenarkan bacakan. narasi kalian gitu. Saya bacakan ya apa yang menjadi penuntun kami di Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Jadi yang ditegur ini adalah ahli kitab, kalian kan bukan. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi ada campur aduk antara pengajaran Yesus dan pengajaran penulis. Kemudian mereka mencampurkan antara pengantar dan juga sabda-sabda dan firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Sedangkan kalian mengimani kitab yang sudah bercampur aduk itu. Kalian bukan ahli kitab karena bukan kalian yang membuat ini kitab. Kalian hanya korban. Bang Juma, Iya. tapi ada ditulis di dalam Al-Quran, kalian harus beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Ya, Jadi yang kami kenapa? Mana ada kalian komentarinya semua mulai dari kejadian sampai Wahyu? Kami Mulai kejadian. Kalian percaya kepada Taurat yang mana, bro? Saya Bentar tanya. dulu. yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Yang mana kalian itu? datang kepada Enggak, coba tunjukkan yang mana? Tauratnya. Itu kitabnya Nabi Musa. Tauratnya yang mana? Itu kitabnya Nabi Musa, bukan kitab saya. Kok tanya Iya, yang saya? mana? Yang kalian percaya itu yang mana? Kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Iya, Taurat yang mana? di Yang kejadian Jangan datang bilang kepada Taurat Nabi angan-angan Musa. gitu loh. Yang datang kepada Nabi Musa. Yang di mana? kejadian Mana itu. kitabnya? Mana Kalau- Tauratnya mana? Yang datang kepada Nabi Musa kenapa minta ke Iya, saya, yang Bang? datang kepada Nabi Musa saya tahu. Iya. Yang mana kitabnya? Tauratnya yang mana? Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Loh, Nabi Musa. Tadi Kenapa minta Anda ke saya? mengatakan Islam itu percaya kepada Taurat dan Percaya Zabur. kepada Sekarang Taurat pertanyaan yang saya, datang kepada Taurat Nabi dan Zabur Musa. yang mana yang Anda Jadi percaya? kenapa langsung ngegas Saya kita ini? percaya kepada Taurat yang datang kepada Nabi Musa.
Nah, kalau gini aja Bang Juma, ini kamu lintas, kamu H2H sama Bang Juma. Sekarang berdua ya. Pilih Boleh. topik ya. Yang lain perempuan diam. Perempuan diam. Sekarang topik apa yang kamu bawa di sini? Lintas, langsung main nyerobot aja dong. Tentang ini aja lah. Apa? Tentang konsep Nggak usah surga pindah. versi Islam dan Apa? Kristen itu aja. Apa? Konsep surga versi Islam dan Kristen. Dua arah kan? Oke. Oke, boleh. Oke. Sekarang kamu yang buka dulu deh. Konsep surgamu bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Gimana? Konsep surga Kristen itu seperti apa? Silakan. Oh. Habis itu Bang Juma, silakan. Oke. Aku makan daging dulu, Bu. Kita berapa menit ini? 5 menit ya? Panjang Ya, kali. Panjang kali. Berapa menit? Oke. 2 menit aja. 2 menit aja. Bro Juma, kalau surga dalam kekristenan ya, kita dari doa Bapa kami ya. Tuhan mengajarkan kita untuk menginginkan kehidupan di bumi menjadi seperti di dalam surga. Artinya kehidupan di bumi dalam bentuknya yang sempurna itu adalah sama seperti kehidupan di dalam surga. Ya, tidak ada kawin mengawin dan hidup di dalam surga pun bukan seperti tempat prostitusi yang penuh dengan lendir sperma. Nah, keadaan ini memang pernah ada sewaktu Adam dan Hawa belum terjatuh ke dalam dosa. Apakah pada saat itu kehidupan Adam dan Hawa dipenuhi oleh pemuasan hawa nafsu birahi seperti itu? Sama sekali tidak. Ya. Sekalipun mereka telanjang, namun mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Ya, tidak ada nafsu birahi ya yang mengganggu kehidupan mereka di Taman Eden. Ya. Barulah setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mulai merasa malu dengan ketelanjangan mereka. Surganya Kristen Itu yang akibat dibahas. dari dengar. Jangan bahas surganya orang Dengar Yahudi. dulu, dengar. Jangan Surga dipotong. Kristen dong, nggak ada aduh. ya? Anda punya adab nggak dalam berdiskusi? Enggak, surga Kristen enggak Enggak, ada. ya? Anda punya adab nggak? dalam Kamu mau berdiskusi? diatur nggak sih? Saya nggak mampu dialog Surganya sama Yahudi saya. yang Anda bahas itu. Surganya Kristen dong. Pakai data gitu loh. Lagi jangan imut gitu lah. Dengar Surganya dulu Kristen. lah. Ini Saya kan mau saya moderator bicara dulu. mengenai Saya mau surga moderator. versi Kristen. Surganya Kristen pakai data, pakai data. Yang lain diam, yang lain diam. Kacau kalian ini. Pakai data. Anda membahas Iya, surganya nanti saya Kristen tunjukin datanya. katanya. Makanya dengar Ini dulu. Anda mau membahas Saya surga sebutkan Kristen ayatnya nanti. atau surganya Cuma, Yahudi? dengar. Yesus kan asal Yahudi juga dan murid-murid. Ya Yesus yang saya tanya Anda. Anda kan bukan Yahudi. Kan Yahudi. kan pengikut otomatis kan Yahudi, pengikut Yesus kitabnya perjanjian lama, dia Bani Israel. Yang saya tanya kalian Kristen. Anda ini Juma, Anda berniat diskusi apa enggak? Saya tanya. Bung, Kamu ini saya dikasih sangat tahu. suka berdiskusi itu. Saya Enggak, berdiskusi. saya kan berdua aja Tapi sama Anda tadi kan. Anda berkata temanya surga Islam dan Loh. Kristen. Iya. Kenapa Makanya bahas Anda dengar surganya dulu. Yahudi? Saya mau nunjukin datanya nanti kepada Anda. Kenapa membahas surganya Yahudi? Hah? Aduh, Anda paham diskusi enggak sih? Saya Katanya paham. cuma, Justru jangan Anda yang modal tidak suara paham. aja gitu loh. Anda yang Iya, minta jangan modal tema, suara Anda yang Anda. melanggar tema kan lucu. Ya. Anda takut surga Anda dibongkar? Saya justru mengiyakan materi yang paling kamu kuasai. Sayangnya yang kamu bahas surganya Yahudi. Enggak, kayaknya Kayaknya apa? Kok nggak ngerti bahasa Indonesia? Kayaknya Anda mulai khawatir kalau nanti saya akan membahas surga versi enggak Islam. mungkin. Anda sudah mulai khawatir soal itu. Enggak. Saya paham, makanya Anda motong-motong bicara Jangan saya. kan? lebay, jangan lebay. Bukan Yang lebay. saya bukan lebay. Anda menjelaskan sesuatu Gini tadi aja. dengan Bos, tema kalau bisa adalah pakai dengarkan, timer yang dengarkan. otomatis supaya si Juma ini Anda jangan meracung mengatakan bahwa surganya Kristen. Kalau bisa Yang jangan saya motong-motong, ingat- jangan dimut gitu lah. Yang saya ingat surganya Kristen, yang Anda bahas surganya Yahudi. Kan tidak Saya nyambung. lagi ngomong, saya lagi ngomong, Memang nggak nyambung, Ini kamu. Nggak bagaimana nyambung diskusi kamu, Anda Bang. punya adab Gini, nggak sih, stop Juma? dulu. Stop, dimit Nggak dulu nyambung itu. kamu. Mestinya ya, kalau membahas tentang surganya Kristen itu di perjanjian baru, misalnya Ya. pakai Wahyu 19:7. Matius Ini 21, saya 51. ngomong, saya Diam akan dulu, diam. tunjukin datanya Lu kepada kalau ngomong gue Anda. turun, Makanya diam. jangan- Ya, Dengarkan. Matius 21:31 itu. Wahyu 19 Dia yang nomor ngatur, 7.
Lu diam dulu. Anda ingin menipu memberi narasi, dengan masa Anda yang mau membawa kan? Masa narasi kitabnya Yahudi, Emang kayak enak apa? kan? Surganya Surga. Kristen, tapi yang Anda bahas surganya Yahudi. Enggak Kalau pernah. di surga Kristen itu Matius 25 nomor 10, Ya. mempelai pria dan wanita masuk kamar perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Itu Itu di Matius Lu, ini. sebentar Pak Sarenda, sebentar. Wahyu 21 nomor 9, Kristen menjadi mempelai wanita. Wahyu 19 6 sampai 8, Yesus itu menikah. 2 Korintus 11 nomor 2, Yesus mempelai laki-laki. Itu yang kamu harus bahas. 1 Lukas. Korintus 2 nomor 9, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu keadaan surga, belum pernah bisa dibayangkan. Menurut 1 Korintus 2 nomor 9. Wahyu ini juga cuma sebentar ya, kalian diam ya. Mestinya ini dipakai Wahyu 19:16. Ya. Ya, di pahanya, di jubahnya tertulis Raja segala raja. Lukas 22:30, di sana nanti kamu akan makan dan semeja dengan Yesus di kerajaan surga. Ya. Matius 21:31, di sana itu kamu akan melihat bagaimana pesundal-pesundal mendahului kamu di kerajaan surga. Itu dong mestinya. Itu. Dan Yesus menggunakan di surga menggunakan kursi roda, Ya. rodanya api, gitu. Mestinya itu. Itu harus. Jangan kau lari ke Tuhannya, ke surganya Yahudi, kan kasihan. Kristen Emang tapi surganya orang yang dibahas. Enggak kapok-kapok kali diludahi sama Yahudi ini orang. Gitu loh. Halo, selamat malam Bang. Kok beda-beda ya Elohim orang Gimana? Israel dan juga Kristen, padahal itu satu sebenarnya. Mana ada satu. Halo Iya, Bang satu. Juma. Kamu tadi saya dengar Bang Juma tadi. Yesus itu manusia, bukan Elohim. Tadi saya dengar perkataan Bang Suma bahwa percaya juga, mengimani juga kitab Taurat gitu kan. Nah, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa gitu. Tapi mengklaim lagi tentang Yesus Kristus ini di Yohanes 5 ayat 4-6, di situ mengatakan, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku karena Musa menulis tentang aku. Itu perkataan Yesus sendiri. Nah, apa yang ditulis oleh Musa 5 kitab Taurat, yaitu dari Kejadian sampai pada Ulangan. Apa yang Sampai ditulis Kitab. Musa tentang Yesus, coba? Apa? Itu dari Kejadian itu, dari Kejadian Ya itu. apa yang ditulis Musa tentang Yesus apa? Tunjukkan satu. Nah, iya Apa? itu kitab Taurat. Kitab Ya Taurat. apa yang dituliskan Musa? Yang tertulis di sana. Apa yang dituliskan Musa tentang Yesus di Taurat? Yang Apa? tertulis, iya, yang Apa? tertulis di Taurat, yang tertulis Ya di Taurat apa? semua. Apa yang tertulis itu apa? Berarti sadar dan tidak sadar, Bang Suma juga telah mengimani Yesus Kristus gitu. Lah, mabuk. Ini sama Sarenda dia yang ngomong, dia nggak ada bukti. Gimana sih lu? Bukan ada bukti. Anda mengatakan Yesus berkata tertulis tentang aku di Tauratnya Musa. Sekarang saya tanya, Tauratnya Musa menulis tentang Yesus itu di mana? Jangan-jangan ini cuman klaim butanya Yesus atau pengarang kitab Anda ngarang-ngarang. Kalau ada Yesus diceritakan di kitabnya Nabi Musa, mana? Tunjukkan. Ada? Elohim itu Elohim yang Elohim. Elohim yang Elohim ini kayak apa? yang wahyu terhadap Musa sendiri, dia itu sendiri gitu loh. Mabuk. Bah, Mabuk. Itu kalian makanya disebut sama orang Yahudi sebagai, mohon maaf, Kristen itu disebut sebagai hewan. Maaf ya. Karena ini otaknya kalian. Tuhannya Yahudi kalian klaim menjadi anak bayi yang lahir di kandang binatang. Itulah kalian dihinakan sama Yahudi. Diludahi malah kalian itu. Karena Anda mengklaim Tuhannya orang dengan rendah seperti itu. Sarenda, Tuhannya Musa siapa Sarenda? Yesus Kristus. Pantas kalau diludahi Pantaslah Yahudi. kalian diludahi. Mereka kenapa? Diludahi kalau orang Yahudi begitu. Kenapa orang Yahudi meludahi Yesus saat itu? Karena mereka nggak tahu. Ya bukan saat itu, Sampai kalian yang diludahi sekarang ini. Coba aja ke Yerusalem sana. Wah, kayak Musa menuangkan Yesus. Kau belajar di mana? belajar di Kasian. Bible, bos. Makanya
Data juga yang kukasih kan, data juga yang kukasih kan, ternyata Yesus mengklaim Sarenda, bahwa diam dulu, Sarenda. Tuannya Bunda Maria siapa? Yahweh yang masih Elohim itu sebelum jadi manusia. Yesus. Tuhan jadi manusia. Dia. Ajaran dari mana itu? Hologos, sang firman yang telah menjadi manusia. Parah. Coba tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi disebut Hologos. Di Yohanes 1 bicara tentang Itu Tuhannya Kristen yang saya tanya Tuhannya Yahudi di mana disebut sebagai Oke, sekarang saya tanya Bang Suma, kalau memang Bentar Tuhannya dulu, Kristen sebenarnya dari Sarenda. mana? Lu jawab dulu, Tuhannya Maria siapa? Elohim itu Bukan Yesus. sebelum jadi manusia, Yesus itu sendiri yang jadi Elohim. Iya, betul. Parah. Gak lucu sebenarnya, gak lucu. lucu lah. Masa ada Tuhan Enggak lah. sebelum jadi manusia, dia Tuhan itu jadi manusia. Ini ajaran dari mana kamu dapat? Elohim. Saya tanya, ajaran dari mana Tuhannya Bani Israel jadi manusia? Itu ajaran dari mana? Bukti bahwa Allah yang di perjanjian lama itu mengatakan nggak bisa menjawab. akan membangkitkan satu sumber yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu Nggak bisa menjawab. makanya dia mengklaim lagi akulah Tuhan, tidak diberi selamat dan terhadap apa, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan aku sendiri yang akan menebus kamu. Ternyata yang menebus kita adalah anaknya Yesus Kristus, gitu ya. Jadi Sarenda, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya ya? Oh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Hebat Makanya. sekali Bunda Maria menuhankan anaknya ya. Yakin lu Sarenda, Bunda Maria menuhankan anaknya? Yakin? Makanya waktu Yesus itu naik ke surga, kemudian Bunda Maria juga ini ikut naik, bukan di waktu yang bersamaannya, dia ikut dinaikin juga ke surga, terangkat ke surga karena dia adalah Enggak. Lu yakin bener Sarenda? Jangan dipanjangin. Yakin. Jadi 100%. Jadi Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan. Ya. Berarti yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Ini pertanyaan yang di awal kali yang pas aku masuk lagi. Enggak, lu jawab dulu sederhana. Yang dikandung Bunda Maria itu Sarenda. Nanti di akhir kalimat nanti di akhir kalimat pasti kamu mengatakan begini, selamat Anda menuhankan anak Bunda Maria, iya kan, perkataanmu yang sama terus dari kemarin yang dengar masuk lagi di sini. Terakhir dari saya, dengerin baik-baik. Lu jangan panjang-panjang. Jangan dipanjangin. Jawaban yang dikandung, dengerin dulu. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Sekarang kan coba Roh Kudus. Betul. Roh Kudus. Malaikat Elohim mengabarkan. Lukas 2 ayat 11. Jadi anaknya Bunda Maria hanya roh. Iya, malaikat juga sudah mengabarkan. Itu suruhan Elohim itu. Bilang, malaikatku, dokot tu si Maria dah, neng lahir Roh Kudus inna. Jadi Bunda Maria menyusui roh. Enggak apa-apa, namanya juga menjadi manusia. Bunda Maria menyusui roh. Enggak masalah, kan menjadi daging. Dia kan menjadi daging. Roh Kudus itu menjadi daging. Roh Kudus itu menjadi daging. Itulah yang menetek. Proses menjadi dagingnya di dalam kandungan apa luar kandungan? Ya di dalam kandungan dong. Ya berarti di dalam kandungan. Mengandung manusia kan dia. Sudah, masa kalian lucu, malaikat aja kalian sangkal. Apalagi kayak kami ini. Padahal sudah langsung Roh Kudus mengabarkan kepada Maria. Cukup. Lukas 2 ayat 11. Apalagi data sudah lengkap. Cukup nih. Sekarang saya mau tanya apa? juga. Cukup nih. Halo, selamat malam. Halo. Mana Bang Sum? Halo. Ya, kita sapa dulu, ini ada dari tadi di Bang Waterman. Ya Bang, kenapa Bang? Ada yang ingin Mana Bang disampaikan? Sum udah tidur ya? Ya, saya salut dengan sampingmu, Adek. Halo, selamat malam ya. Saya salut dengan perdebatan ini Bang ya. Dengan argumen diskusi ini. Tapi saya salut dengan Bang Juma. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan aja sama Bang Juma, boleh? Silakan. Sebelum saya mengajukan dengan Bang Juma, saya ingin bertanya, Bang Juma beragam apa? Saya sama seperti Yesus, Muslim, bukan kafir.
Saya bertanya aja bang. Iya, abang, saya Muslim sama seperti Yesus. Galatia 4 nomor Di dunia 4, Yesus tunduk kepada aturan Tuhan. Muslim itu umat. Berserah diri Bukan kepada agama, Bang. perintah-perintah Saya Allah. bertanya agama bang, bukan umat. Iya, kalau saya katakan Muslim berarti Anda sudah tahu kami adalah ajaran Shalom Islam. Betul. Oke. Saya cuman cukup 2 pertanyaan aja bang. Tanya balik kau 1000 agamanya aja. pertanyaan Agama juga kamu boleh. apa juga? Agama kamu apa? Saya beragama Kristen bang. Saya cuman Ya 2 udah. pertanyaan aja. Cukup 2 pertanyaan dengan abang ya, Bang Ya. Juma. Pertanyaan pertama, Iya. apa alasan abang menganut agama Islam? Dan kedua, Iya. di ayat mana kalau Tuhan itu mengatakan Tuhan itu beragama Islam? Itu aja bang. Ya, tolong dijelaskan. Oke, baik. Yang pertama, saya katakan kepada saudara bahwa Yesus menerangkan ketika roh penghibur itu datang di dalam Yohanes 13, 14, 15. Dia mengatakan Roh Kudus, roh penghibur ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Advent dan seterusnya selain Islam tidak ada yang memuliakan Yesus, hanya Islam. Maka saya menjadi Islam. Kemudian pertanyaan kedua, Al-Maidah menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kemudian pengajaran bahwasanya Allah mengajarkan umat manusia, Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani untuk menuju kepada keselamatan, mengikuti ajaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihillah, itu jelas diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kebenaran datang dari Allah, kemudian menerangkan kepada ahli kitab bahwa Allah memberikan jalan keselamatan yaitu Islam. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Ini Islam, Islam. Hanya di Al-Qur'an disebut agama Islam. Di Bible tidak disebut agama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Di Antioquia pengikut Paulus lah yang pertama disebut Kristen. Yesus, Musa, Daud, Salomo, Abraham, Adam, Yeremia, semua tidak pernah menyebut Kristen. Mereka selalu menyebut Shalom, 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 Shalom. Dan Shalom itu artinya Islam. Oke? Ada lagi? Sudah 2 doang. Oke. Shalom artinya Gini. Yes. Bisa abang jelaskan? Kan dua, kan dua Kan sudah. 2 bang. Sudah Oke, kan? ini bang, gini. Oh, masih ada. Aku juga mau tanya. Sudah 2. Masih Iya, ada iya. toh. Oke. Saya ingin. Aku juga. Saya ingin ditanyai, enggak bisa. Bukan. Saya ingin. Saya ingin Kirain. meyakinkan pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan yang saya ingin meyakini pertanyaan yang kedua saya. Pertanyaan Iya. pertama, oke, saya bisa pertimbangkan. Oke. Yang Terus? kedua saya ingin meyakini di ayat mana di Al-Qur'an Iya. bahwa Allah itu beragama Islam yang sebenarnya. Enggak ada. Oke, apa-apa. Allah mengatakan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah menerangkan, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah mengajarkan tentang Islam karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dia Maha Penyelamat, maka yang dimaksud penyelamat di sini adalah Islam, mengajarkan manusia supaya selamat. Islam adalah jalan keselamatan. Allah mengajarkan jalan keselamatan. Allah adalah penyelamat karena dia adalah Salsalom. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Allah Maha Penyelamat, Allah Maha Oke, Islam. saya Oke. janji di room. Ada lagi? Oke bang, saya janji saya akan murtad di room ini
jika di Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah itu beragama Islam, di ayat mana mengatakan bahwa Allah itu sendiri mengatakan Allah itu beragama Islam? Oke, Itu saja. baik. Oke, saya ulang lagi ya. Allah mengatakan huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha suci, lagi maha selamat, lagi maha sejahtera. Apalagi? Ya. Dialah Allah itu, bukan dialah Allah itu perkataan siapa? Dialah Dia Allah. di sini perkataan Allah. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan sebutan 3. Aku, dia, kami. Dengan nya identik dengan dia, nya identik dengan dia. Kalau dia Allah, kenapa mengatakan dia? Dia berarti dia menunjukkan seseorang. Ya, karena Saya Allah berjanji. dengar. Saya Karena berjanji di room ini saya akan murtad. enggak perlu Kalau Anda murtad. Murtad itu Allah Islam. sendiri Islam yang mengatakan keluar bahwa dari Allah itu Islam itu beragama murtad. Islam. Kalau keluar dari Kristen itu bukan murtad namanya. Entah apa namanya. Jangan bawa-bawa istilah-istilah. Murtadnya namanya bang. Di Kristen pun murtadnya. Nggak ada kata murtad di Kristen. Inilah hebatnya umat Paulus, suka kali nyiru-nyiru Islam. Oke, jadi agama itu dinul. Dengar, agama itu din. Saya akan mualaf di room ini. Saya akan Nggak usah, nggak usah. Enggak Nggak usah, perlu. nggak usah. Mu'allaf itu hanya untuk orang yang berakal sehat, oke? Orang Enggak gila ada nggak butuh mu'allaf Islam. bagi orang yang sehat. Enggak ada mu'allaf bagi yang tidak sehat. Orang gila nggak butuh Islam kayak lu. Nah, oke? Ya, saya Sabar, akan mualaf. sabar. Kalau abang bisa Nggak tunjukkan, usah mualaf. Dengarkan saya, Itu dengarkan. makanya. bisa nggak Yang buktikan? beragama itu bang, itu makhluk, itu manusia. Bisa. Allah bukan manusia. bisa tidak buktikan. Saya Allahu cuma bisa. Akbar. Masya Saya akan mualaf. Di room ini saya berjanji. Sudah dikatakan tidak perlu Anda mengatakan mu'allaf, nggak perlu. Mu'allaf itu bagi yang berakal. Saya sudah membacakan. Apa sih Ustaz? Saya sudah menjelaskan, ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Salam itu Islam. Islam itu adalah salah satu sifat yang ada pada diri Allah, yang maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, keselamatan. Itu Allah. Tapi kalau dikatakan beragama, artinya dia patuh kepada sebuah aturan, itu bukan Tuhan. Yang memiliki aturan itulah Tuhan. Yang tak tunduk ke... tahu di ayat mana itu saja bang. Astaghfirullahaladzim ya Nanya Allah. aja nih orang kurang Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Oke? Nah, saya ingin tahu kepada Anda, di mana tertulis di kitab saudara Yesus itu beragama Kristen? Jawab. Satu aja pertanyaan saya. Kristen itu kan pengikut Kristus. Mulai. Ada ayatnya. Silakan. Setiap hari Sabat Yesus masuk ke sinagog Oh, membaca berarti dia Yahudi. Taurat dan Injil. Berarti dia Gitu. Yahudi. Berarti dia Yahudi. Markus 2, tunggu dulu. Markus 2 ayat 27. Anda dewasa enggak? Manusia. Anda dewasa enggak? Siapa? Berarti Yesus semua. Yahudi. Dia Anda masuk. dewasa enggak? Dia Water dulu mau diatur ya. Dengarkan dulu saya Water. Gimana sih lo? Bu Darni, ini pertanyaannya tadi si Water nih. Coba Bu Darni sama Sarenda, ini pertanyaan dia nih. Apakah Bapak di surga itu beragama Kristen? Jawab dua berdua. Allah itu, Elohim itu tidak mempunyai agama, tetapi Elohim itu mempunyai perintah, 10 perintah yang harus yang dijawab dipatuhi oleh oleh Bang Juma. manusia. Berarti Nah, temanmu itu. tadi itu nggak waras dia pertanyaannya. Gitu kan? Coba saya tanya ulang, apakah Bapak di surga itu beragama Kristen?
Nggak ada agama Allah, nggak ada agama Elohim, Ya udah. nggak ada. Nggak ada. Itu Dia mempunyai perintah yang harus kita patuhi. Itulah 10 hukum. Siapa yang tidak mematuhi 10 hukum, siapa tidak mengabarkan 10 hukum, para nabi atau para petinggi-petinggi agama tidak mengabarkan 10 hukumnya itu adalah pendusta. Bapak di surga, Ibu Dani, Bapak di surga itu terikat sama perintah 10 perintah enggak? Loh, dia mempunyai perintah kok, dia pula yang terikat. Pinter. Kalau Yesus terikat enggak sama 10 perintah itu? Terikat, aku datang untuk menggenapi, bukan Ya, kalau untuk terikat, meniadakan. Kalau dia terikat berarti dia bukan Tuhan. Loh, dia kan ke bumi ini untuk mengajarkan manusia agar satu titik satu iota jangan kau rubah hukum, kan katanya. Berarti Bu Darni agak mengerti tadi jawaban Bang Juma dibanding tadi orang gila yang satu itu. Gitu loh, Bang Juma. Cukup. Gitu Bang dia. Juma. Cukup Roma. Aku juga mau tanya Bang Zuma. Riko review dulu, Riko review. Silakan. Oke, ini umum ini ya, umum punya Kristen maupun Muslim. Nah, sekarang saya mau tanya, yang bisa mengutus malaikat dan juga nabi itu kira-kira siapa Bang Zuma? Kalau Anda diberi kuasa untuk mengutus itu, Anda juga bisa. Oh, bisa ya. Iya. Oke, berarti aku masuk nih ya di dalam mana Bible? Sarenda, hanya Tuhan, hanya Elohim yang bisa mengutus nabi dan para malaikatnya. Oh, Kalau iya, manusia iya. nggak bisa. Kalau diberi kuasa, Kasih ayatnya, Dek. Kasih ayatnya. Nggak ada itu. Nggak ada. Tunggu Bang Suma, aku mau kasih data nih Bang Suma. Yesus Ya, mengutus nabi-nabi. Ini oke, Matius 23:34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Ini saya jelaskan sedikit. Yesus belum lahir, tetap dia mengaku bahwa dia mengutus para nabi dan juga malaikat-malaikat gitu kan. Lah, kenapa? Oh, ternyata Musa gini Bang Suma. Musa dan Yesus ini jauh berbeda gitu loh. Zaman Musa dan zaman Yesus, sementara Yesus lahirnya di perjanjian baru jauh berbeda banget. Sementara yang mengutus malaikat aneh. juga Manusia aneh. Kalian itu aneh. Sebentar Bang Suma, yang mengutus malaikat dan nabi kan yang kita tahu sama-sama adalah Elohim gitu kan, Elohim. Iya. Kenapa? Yesus Di sini. mengatakan, Iya, aku tidak betul, dapat betul. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tunggu Bang Suma. Aduh, gimana sih kalian makanya, ini? tunggu Bang Suma. Di sini dia mengklaim aku yang mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang Sekarang bijaksana, Yesus ahli-ahli mengutus Taurat. itu Bayangin. atas dirinya Bayangin. sendiri atau diberi kuasa? Tunggu Bang Suma, bayangin Bang Suma dia belum lahir. Mulutmu. Yesus belum lahir loh Bang Zuma, dia udah mengatakan aku yang mengutus para malaikat dan juga para nabi gitu. Nah, gitu. Jangankan berarti Bang Zuma Elohim yang di perjanjian lama itu yang kembali di sini dalam pengenapan. Ya, itu menurut Bukan. Kristen. Itu menurut Kristen, menurut kami kagak. Yesus itu diberi kuasa karena dia adalah duta, dia utusan. Apa sih ini orang? Tunggu dulu Bang Juma, kita kasih waktu dulu Mariko promosi. Silakan Mariko. Silakan. Dia kan diberikan Tunggu dulu. Sabar. Yesus diberi kuasa. Silakan Mariko. 5, 4, 3, 2, 1. Mariko. Gak jawab, aku mau lanjut nanti sudah. pikiran Mana si Riko ini? nanti Silakan, pikiranku Mariko. hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ligat. Jangan Salam kenal kacau nanti semua. pikiranku ini ya. Mohon Tunggu. waktunya. Itu Saya mau Riko dan promosi Tanjung dulu. Belitung sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Empek-empek Sutra Tenggiri, Aduh, abon hilang Tenggiri, lagi pengetahuan aku tadi. kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam. Yang berminat silakan follow kami lebih dahulu, lalu lalu DM dan WA kami ada di bio. Yang berminat silahkan lihat VT-nya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel dan si cepat. Tidak bisa COD. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Oke, teman-teman sekalian, Saudara Sarenda supaya hebat berdebat, pesan jualan daripada Bang Riko. Dia jual kerupuk, keripik, apa lagi? Pelate, empek-empek.
Ya, beli satu abon-abon gratis dan 5. seterusnya. Iya. Sambelingkung. Sambelingkung. Mau lanjut? Ya, Ya, sudah itu. Bang. Jadi, Cuma nanti pikiranku hilang. Teman-teman pun yang pengen mau tahuan duit. kemudian membantu Saudara Riko, silakan pesan jualan beliau, langsung di DM ke beliau, di follow akun beliau. Beliau ada nomor kontak yang bisa WA seketika akan dikirimkan melalui alamat Anda sendiri, bukan alamat saya. Terima Oke, kasih. beli satu gratis 5 ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Ya, Puput. Bagi Lanjutlah, Bang para netizen di bawah yang mau memberikan hadiah cemilan kepada Bang Tugi, Bang Handi, Ustadz Zuma dan sebagainya, boleh hubungi kami. Untuk host juga boleh. Kami terima ya. Nanti kami sampaikan kepada para debaternya. Siapa yang fansnya Bang Zuma, Bang Handi dan semuanya, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Udah ya? lagi? Oke, saya mau lanjutin tadi Bang Zuma. Ya, Bang Zuma mengatakan dia diberikan kuasa gitu kan. Sementara waktu pas dia lahir kan baru diberikan kuasa gitu. Pas dia lahir kan baru diberikan kuasa. Nah, di sini kan dia mengklaim sebelum kan dia yang mengutus para nabi dan juga para malaikat gitu kan. Berarti sebelum dia diberikan kuasa gitu kan, berarti dia merujuk kepada Elohim yang di perjanjian lama itu. Gitu maksudku Bang Zuma. Iya, Kan- kamu baca di data berapa? Matius 23 kan? Ya, Matius 23 ayat 34. Oke. Nah, Yesus ini bisa enggak berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini kan perkataannya sendiri ini. Iya, Lihat, saya tanya, bisa tidak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? namanya juga punya mulut pasti bisa lah. Cuma Kan Yesus mengaku di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku akan, itu bukan berarti dari dirinya. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Begitu loh Mas Pietro. oke, dia yang mengutus aku. Lalu kenapa dia mengklaim lagi bahwa aku, ingat dia bilang begini ya, bentar, aku buka data. Sabar. Apa? Dia, saya itu. Nah ini. Dia saya itu kan, dia saya 52 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu ini Elohim ya, pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Di sini Elohim yang sendiri berkata akulah dia. Elohim ini dia merujuk kepada siapa? Di kata dia ini. Bang Zuma silakan dulu. Nanti di sandingannya di Yohanes 4 ayat 26 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah Dia, berarti Elohim Yesus sendiri itu juga mengatakan. Elohim juga mengatakan akulah dia. Jadi kalau dikatakan akulah Dia, berarti orang itu adalah Elohim. Orang yang sama, ya betul. Bagaimana dengan Paulus yang mengatakan akulah Dia? Dia arahnya kepada siapa ketika dia mengatakan akulah dia? Mana ayatnya Bang Zuma? Kisah 26:29. Kisah 26:29. 26 ayat 29. Yes. Kisah. Kisah para rasul 26. Bentar ya. Ini Ayat antara 29. Ini aku kutip antara perkataan Elohim dan juga Yesus. Mana dia? 29. Baca. 28 29. Mana dia? Loh kok enggak nampak aku, udah rabun mata aku. Kata Paulus, ya kan? Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang, mana ada sebuah orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Mana ada? Iya.
habis, udah selesai. Apa yang dikatakan? Beda Bukan dengan ya? Yesaya 43 ayat 13 Oh, beda. juga seterusnya. Aku tetap dia, kata Elohim. Maksudnya dia itu Yesus. Aku tetap dia, katanya. Makanya Yesus juga mengklaim, Iya. mengklaim, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata. Akulah dia. Tahu gitu. Akulah dia. Hai Bang Juma, hai Bang Ya. Juma. Sudah Hai. sekian lama engkau membaca Alkitab, tetapi kau tak percaya bahwa akulah dia. Mati dia. engkau Mati dalam dalam dosamu. dosa. Oh, Yohanes 8 ayat 24, itu dia. Gitu Itu ya? Filipus dengan Yesus itu ya. Yesus yang berkata ke Filipus. Nah itu. Di sini juga di Yesaya, aku tetap dia, kata Elohim. Datang lagi Yesus mengatakan, aku adalah dia, katanya lagi. Coba bayangkan. Berarti Petrus juga Tuhan. Karena dia juga Apalagi mengatakan akulah dia. Ya kan setiap orang mengatakan ego emi, berarti dia adalah Tuhan kan? Akulah dia. Betul? Kemana lagi? Ayo kita baca lagi. Coba, Iya. coba Mana? Bang Suma, dengar baik-baik ayat yang kubacakan. Oke? Iya. Sebab Oke. Elohim, Elohim berkata, sebab